Yo, tanggal 12 ini iPhone 13 series resmi bisa di-PO di Indonesia. Sebelum kita kasih pendapat penggunaan selama sebulan lebih ini, ada baiknya kita tepuk tangan dulu buat para distributor resmi yang makin kesini berhasil memangkas jarak antara rilis global dan Indonesia. Anyway, sedikit background buat kalian yang baru di channel ini. Temen gue yang satu ini adalah iPhone fanboy yang tercerahkan. Apa artinya? Dia Apple fanboy yang gak buta dengan kekurangan produknya dan masih pakai Android sebagai second phone. Daily drivernya iPhone 13 Pro Max. Dan temen gue yang ini Android fanboy yang bukan Apple hater lagi. Dia pakai iPhone sebagai secondary phone sejak iPhone 12 series dan dia tuh pakai iPhone 13 Pro untuk nemenin HP Androidnya. Kita berdua privilege punya sudut pandang serta experience yang unik dan berbeda tentang iPhone 13 Pro dan Pro Max ini yang dapat dilebur menjadi satu experience which dapat diformulasikan menjadi final recommendation buat kalian. Recommendation? Yakin recommended? Men, kalau gue perhatiin ya, in general, yang lebih puas pakai 13 series tuh gue ya, dibandingin lo ya. Gini, lo kan pakainya 13 Pro, men. Gue 13 Pro Max. Ada beberapa hal yang menurut gue ganggu banget di 13 Pro Max dan lo mungkin nggak ngalamin di 13 Pro. Pertama soal desain. Oke lah, 13 Pro dan 12 Pro walaupun beratnya nambah banyak, tapi size-nya tetap kecil kan? Masih oke. Tapi 13 Pro Max tuh jadi berat banget karena beratnya nambah 12 gram dari 12 Pro Max yang udah berat banget. Belum lagi nambah case kan? Phone holder di mobil gue udah nggak kuat bahkan nahan bebannya. Ada goncangan dikit langsung nunduk. Itu ditambah ukurannya yang emang dari 12 Pro Max udah gede, tajam pinggirannya, gendut ngelebar, ngebuat overall gripnya super nggak enak. Iya sih, 13 Pro in general masih berasa kayak HP normal. Secara ukuran 13 Pro Max itu kan sama aja kayak beberapa handphone Android lain kan sebenarnya yang gede-gede, tapi mereka cenderung kurus, tinggi, langsing gitu ya, nggak kayak dan nggak ngotak begini desainnya. Gue sih fine in general soal desain iPhone 13 Pro ini, premium jelas, mulai basi juga jelas, apalagi tampak depannya yang notch-notch, lebih ramping iya tapi malah turun sedikit ke bawah. Biar nggak basi-basi amat, sedikit saran buat kalian yang mau beli, memang lebih baik beli yang warna birunya nih, supaya orang nggak mikir lo lagi pegang handphone tahun lalu. Bagus kok kalau dilihat in person. Awalnya kita kira kayak biru Lazio atau Man City gitu ya, tapi ternyata nggak, ada kesan abu-abunya gitu. Apple menurut gue punya masalah kayaknya mewakilkan warna HP asli di webnya. Dulu juga begitu kan, pas 12 biasa, di web Apple bagus, aslinya kayak biru tong sampah rumah lo. Iya jangan lupa, modul kameranya berubah men, jadi gede dikit. Nggak kelihatan juga kalau dari jauh lo mau pamer. Ada juga hal kedua men yang bisa bikin beda dari 12 Pro Series. Storage-nya kan sekarang nyampe 1 tera. Ya. Tapi buat pamer lu mesti panggilin dulu satu-satu, kasih lihat nih. 1 tera nih, handphone masa kini nih. Gila. Soal size gede tadi, dulu gue masih maklum karena dapat beberapa hal yang nggak didapetin dari versi non-Max-nya. Sekarang kan simply sama, plek-ketiplek kayak iPhone 13 Pro ya? Ya beda di ukuran baterai dan layarnya doang sih, sama katanya kan kalau yang Pro Max sebenarnya bisa nge-charge sampai 27 watt di awal-awal, pas awal nyolok ya. Sementara yang Pro bisa 23 watt. Sebelum akhirnya dipelanin untuk mitigasi panas. Intinya sih dua-duanya bisa fully charge dalam waktu yang mirip-mirip di bawah 90 menit. Padahal ukuran baterainya kan jelas yang gedean yang Pro Max ya. Nah soal baterai itu, berat tadi salah satunya gara-gara baterai kan. Naik dari 3687 mAh ke 4352 mAh. Sejujurnya, untuk gue secara personal, ini overkill men, kalau sampai harus mengorbankan berat. 12 Pro Max itu udah 7-8 jam SOT-nya, udah luar biasa. Kalau mau digas sehari habis sih masih bisa. Nah sekarang, jadi naik kurang lebih 8-9 jaman SOT-nya. Gak pernah gue habis seharian, sama sekali. Fenomenal banget. Overkill? Iya. Happy? Iya. Di Pro juga naik sih, 2815 mAh di 12 Pro jadi 3095 mAh di 13 Pro. SOT-nya dulu 6 jaman, sekarang jadi 7 jaman. Itu udah include gue gaming sejam ya. Nggak terlalu signifikan karena kenaikan dalam kapasitas baterai itu untuk mengcounter fitur baru yang makan baterai, yaitu high refresh rate. By the way, ngitung screen on time di iOS, ini FYI aja ya, bukan cuma buka settingan baterai terus baca yang ada tulisan screen on-nya. Itu salah loh ngomong-ngomong. Itu nggak sinkron sama kalau kita mau head to head sama Android kan. Kalau mau bandingin sama handphone lain yang ngitung screen on
on time sejak baterai diisi full sampai habis mesti klik satu-satu grafik setelah charger dilepas, lalu tambahin manual pakai kalkulator tuh, catat ya. Nah, ngomongin high refresh rate, sekalian kita masuk ke display. Sebenarnya menurut gue ini salah satu pertimbangan orang untuk upgrade ke 13 Pro Max ya. 12 Pro Max tahun lalu berasa cemen banget dengan 60 Hz-nya. Yang sok-sokan bilang 60 Hz-nya iPhone lebih smooth dari 120 Hz-nya Android itu antara fanboy yang dibutakan atau belum ngerasain 120 Hz di flagship Android. Sekarang, dengan ProMotion Display 120 Hz iPhone 13 Pro Series, bikin selancar di UI yang memang tadinya udah smooth untuk ukuran 60 Hz, jadi lebih smooth lagi. Seperti gue udah duga dari dulu, alasan kenapa Apple nggak pakai display high refresh rate adalah karena teknologi itu di tahun-tahun lalu masih banyak problem yang di Android ya diterabas saja. Contoh ada green tint pada low brightness atau tone yang berbeda antara 60 dan 120 Hz. Ketika Samsung mulai memperkenalkan generasi terkini Super AMOLED LTPO displaynya yang dinamakan Dynamic AMOLED 2X dan terbukti udah stabil teknologinya dan minim problem, baru Apple berani pakai. Seperti biasa, mereka main aman. Experience-nya gimana? Overall bagus, tapi terkadang adalah stutter atau drop frame yang bisa dirasakan. Kayak nggak stabil gitu frame rate-nya. Enggak 100% smooth intinya, jangan sembarangan. Harus di-note juga ya, layar udah 120 Hz bukan berarti Apple akan membiarkan segala sesuatunya running mentok di 120 Hz dan FPS. Namanya juga dynamic, antara 10 sampai dengan 120 Hz. Contoh di beberapa aplikasi, misalnya yang sering gue pakai itu Twitter yang scroll-scroll juga bukan 120 men, ya 80, 90 gitu. Ya, gue yang dari zaman jebot udah pakai TV atau monitor tabung dengan refresh rate 100 Hz saja kesulitan membedakan 90 fps atau Hz dengan 120 fps, terutama kalau cuma urusan UI geser-geser ya. Gue yakin ini dilakukan untuk menghemat baterai. Kan layarnya juga udah support dynamic refresh rate juga kan, ya why not? So, gue dukung Apple, sama kayak gue dukung OnePlus ketika mereka nurunin speed Snapdragon 888 di OnePlus 9 Pro di keseharian untuk menghemat baterai dan mitigasi panas. These companies know what they're doing. Selama itu untuk user experience yang lebih total, biarkan mereka optimize antara hardware dan software. Yang perlu dikomplain justru adalah beberapa app yang masih menjalankan sebagian animasi UI-nya di 60 fps. Nah, itu biasanya kelihatan di menu yang animasi slide in gitu. Contohnya di Twitter, klik profile kita di atas kiri. Animasinya 60 fps tuh, berasa banget. Instagram, pencet hamburger menu gitu juga. Dan banyak app lain lagi. Udah sebulan lebih, masih aja begitu. Di luar soal refresh rate, gue masih menyayangkan resolusi layar yang masih Full HD+. Setidaknya yang Pro Max itu loh, dikasih yang full resolusinya sampai QHD+. Di yang Pro sih ya, gue jujur aja no complaints ya. Full HD Plus udah rapat banget pixelnya. Selain komplain-komplain tadi, layarnya sesuai dengan ekspektasi kita. Warnanya keluar, tapi cenderung natural, color temperature-nya true white, sehingga kalau di mata sedikit kelihatan kuning, which itu sebetulnya adalah warna putih yang benar ya, bukan yang kebiruan. Buat nonton konten enak, gaming touch response-nya bagus, ngedit foto warna juga sesuai, serta brightness layar bisa mencapai 1200 nits kalau nonton konten HDR, sementara typical auto brightness bisa sampai 800 sampai dengan 1000 nits. Oke, sekarang saatnya kita bahas bagian yang paling bikin seorang fanboy Apple bahagia. Performa, gimana men? Lo kan yang lebih memanfaatkan performa gacor luar biasa dari Apple A15 Bionic. Apa ya yang dibahas? Karena sebenarnya nggak banyak hal baru juga kan di chipset baru Apple ini. Masih chipset paling baik performanya di any smartphone sampai saat ini. Wah, di benchmark juga angkanya tinggi, keseharian nggak pernah sekalipun gue mengalami perlambatan. Tapi, nah ini nih, gini, sama seperti generasi sebelumnya, iPhone 13 Pro dan Pro Max nggak bisa nahan performa di posisi tertingginya. Di Genshin Impact bener bisa 120 fps, tapi nggak butuh waktu lama untuk throttling alias performance-nya drop untuk mitigasi panas. Nggak perlu angka untuk konfirmasi hal ini, kelihatan kok patah-patahnya. Saran gue kalau emang main Genshin Impact mending start dari 60 fps aja biar nggak terlalu cepat throttling. Di 60 fps aja bakalan throttling kok, berasa. Hal ini kelihatan juga dari benchmark 3D Mark Wildlife Stress Test. Kalau dites pakai yang ekstrim, cepet banget tuh turunnya dari maksimum performance-nya. Kalau tes pakai yang biasa, sedikit bisa lebih lama nahannya. Dan untungnya lagi, hampir semua aplikasi atau game di luar sana nggak memaksa smartphone bekerja sekeras Genshin maupun 3D Mark Wildlife ini. So, buat game dan kegunaan sehari-hari,
no problem at all dari segi performa maupun suhu. Sejujurnya, sejak gue pakai 13 Pro keluar, gue jadi lebih banyak push rank pakai 13 Pro dibandingin di Android daily driver gue, karena tahun ini chipset dari ranah Android belum bisa ngasih performa yang serupa. Yang ada malah rada berantakan kan dari kubu hijau. Gue bangga sama lo, men. Akhirnya tergoda dengan Apple dari surga. Lagi. Ini kan lagi ngomongin performa doang, gila. Emang smartphone yang penting itu doang? Enggak lah. Lanjut nih, kamera. Peningkatan kamera di iPhone 13 Pro dari iPhone 12 Pro tuh lebih berasa ya daripada iPhone 12 Pro Max ke iPhone 13 Pro Max. Di 13 Pro Max intinya kita dapat main sensor yang lebih gede dan aperture yang lebih lebar. Ultra wide-nya juga nambah lebar aperture-nya dan jadi ada autofocus-nya sekaligus bisa foto makro. Jangan lupa di iOS 15.1 fitur auto makro sudah bisa di-disable. Sementara tele naik dari 2,5 kali zoom ke 3 kali zoom. Kalau iPhone 13 Pro naiknya lebih signifikan karena plus dapat sensor shift stabilization yang sebelumnya cuma ada di versi Pro Max. Untuk selfie, sama aja kayak versi tahun lalu ya keduanya. Perbedaannya paling datang dari peningkatan software dan fitur-fitur baru dari kamera belakang yang diboyong ke mode selfie. Secara hasil, di lighting yang cukup, itu bagus dengan detail yang oke, dynamic range bagus, dan portrait mode yang rapih kalau background gak ribet. Kalau udah masuk ke pencahayaan indoor, nih seringkali gue mendapatkan hasil yang kurang detail. Bukan karena kurang sharpness, tapi kayak kayak blur nggak fokus gitu. Berasanya ketika di pixel peep memang, dan ini konsisten. Kita mulai dari yang mudah dulu. Video iPhone nggak pernah ada lawan sejak dulu sampai sekarang. Hal ini konsisten dipertahankan oleh Apple sampai iPhone 13 Pro Max. Buat kami para konten kreator, nggak jarang footage dari iPhone bisa kami gunakan sebagai B-roll ataupun untuk bahan konten di sosial media. Nah, yang baru di iPhone 13 Pro Series ada dua hal. Yang pertama, Cinematic Mode yang pada intinya berguna untuk menghasilkan video bokeh. Bukan hal yang baru, tapi penerapannya so far yang paling mateng dengan berbagai fitur. Bisa change focus antar objek otomatis saat merekam dan juga pengaturan area mana yang mau di-blur saat editing. Gokil ya, perkembangan kamera handphone kalau kalian ngikutin sejak awal sampai sekarang. Hasilnya memang nggak perfect, jelas karena by software. Tapi cukup berguna untuk sekedar having fun. Fitur video berikutnya yang menarik adalah kemampuan merekam video dalam format ProRes. Gini, untuk jelasin fitur ini sebenarnya panjang kali lebar, butuh waktu yang lama dan masuk ke hal-hal teknis yang cukup berat. Intinya sih gini ya, untuk memanfaatkan video ProRes secara maksimal, sebenarnya bagusnya ketika kita bisa syuting dengan color profile yang flat atau bahkan lock. Sehingga bisa di color grading dengan lebih leluasa dan memanfaatkan latitude yang luas yang diberikan format ProRes. Berhubung di app kamera bawaan iPhone belum bisa, ini lebih berguna ketika digunakan di app-app kayak Filmic Pro maupun Moment Camera yang bisa shooting lock. Kalau kita shoot biasa aja gimana? Ya ada sih improvement detail sedikit, terutama ketika ada kamera atau subject movement. Tapi sejujurnya peningkatannya terlalu minimal dan gak worth perbedaan storage yang dibutuhkan. Contoh, video dengan durasi yang sama kalau pakai MOV MP4 biasa cuma butuh 70 MB, dengan ProRes butuh 3 GB lebih. Oh iya, flare yang jadi fitur andalan iPhone belakangan ini lagi-lagi masih belum diperbaiki. Di video tuh lebih mengganggu loh daripada di foto. Video kan gerak-gerak soalnya. Entah kapan bakalan diperbaiki Apple nih yang satu ini. Kerja sama-sama apa kayak Zeiss gitu atau gimana untuk T-coatingnya? Lanjut ke fotografi, harus kalian ketahui karakter dari iPhone generasi sebelumnya masih dipertahankan. Di kondisi pencahayaan yang proper, seperti diduga detailnya bagus, dynamic range cukup luas, karakter warna yang makin kesini makin saturated, dan tidak terlalu kontras. Yang udah biasa pakai iPhone beberapa generasi terakhir pasti familiar dengan hasil-hasil fotonya. Untuk urusan skin tone, lebih ke arah orange. Sama nih approach-nya dengan generasi-generasi sebelumnya, yang mana kurang enak di mata. Karena sebenarnya bukan itu warna kulit asli kami berdua. Sebagai patokan, kalau kalian mau tahu mana yang lebih mendekati kulit asli kami, bisa lihat perbandingannya dengan hasil jepretan Pixel 6. Begitu kita masuk ke medium indoor lighting, celah dari hasil jepretan iPhone 13 Pro lebih terekspos. Ketajamannya jadi berkurang dan coba dikompensasi dengan sharpening.
Jadi selain soft, berasa overprocess juga. Nggak harus di objek orang, mau jepret objek lain kayak hewan misalnya, oversharpening juga masih bisa kelihatan. Dengan catatan, kalian jeli melihatnya, dan lebih baik lagi kalau ada foto pembanding. Masuk ke low light, harus gue akui, iPhone 13 Pro lebih bisa merepresentasikan kondisi asli yang dilihat dengan mata kita. Buat kami berdua, sebetulnya kalau udah yang namanya low light, mau lebih terang atau sama dengan kondisi asli, tergantung preferensi. Namanya juga udah gelap. Kalau kata Satis, dia prefer yang lebih terang supaya kelihatan. Fun fact, jepret foto orang di low light, iPhone 13 Pro tuh masih bisa keteteran even sama Vivo X70 Pro yang harganya jauh lebih murah. X70 Pro tuh lebih tajam walaupun ya memang nggak natural, lebih kontras dan warnanya lebih cakep juga. Ngomongin low light, improvement di lensa ultrawide 13 Pro series dari skenario penggunaan gue berasa sedikit lebih tajam dan noise-nya sedikit berkurang. Tapi tetap masih kalah sama flagship Android yang lensa ultrawide-nya punya resolusi gede, plus ada yang pakai gimbal pula. Bang, perbandingan dengan iPhone 12 Pro series gimana? Kebeneran, Satis yang masih pegang 12 Pro Max. Kalau melihat perbandingan 13 Pro Max dengan 12 Pro Max, rasanya nggak ada perbedaan signifikan secara output foto dari lensa utama untuk berbagai skenario. Adapun yang bisa dinotis, karakter warna 12 Pro Max itu cenderung lebih warm, sedangkan 13 Pro Max lebih cool. Kenaikan kemampuan optical zoom dari 2,5 jadi 3 kali nggak banyak pengaruh. Tapi ya tetap aja sebuah perbaikan yang nice to have. Efek dari lensa 3x optical zoom ini juga ngaruh ke hasil potret ya, jadi lebih dramatis. Tapi entah kenapa gue lebih prefer yang 1x atau bahkan 2x. Terlalu deket aja kalau 3 kali. Efek bokehnya sih masih sama, kalau objeknya kompleks, edge detection-nya kurang rapi. Foto makro dari lensa ultrawide memang bagus yang di iPhone 13 Pro series, tapi udah sering kita coba di Android bahkan lebih gokil. Sebagai contoh, Fan X3 Pro malah punya fitur microscopic fotografi yang bisa lebih deket dengan objek. Fitur terakhir yang harus gue highlight adalah photographic styles. Ini tuh bisa jadi salah satu cara untuk mengcounter masalah skin tone yang terlalu orange tadi. Walaupun sebenarnya kata Apple nggak akan ngaruh ke warna kulit, tapi dari pengalaman kami tetap ada efeknya. Fitur yang sangat berguna nih, kita bisa nyari racikan atau ramuan karakter warna yang pas, sesuai dengan selera kita. Pada akhirnya harus kami akui, overall memang kemampuan kamera iPhone 13 Pro series adalah salah satu yang terbaik saat ini. Karena meski kualitas fotografinya berada di rentang nilai 7-8 atau B misalnya, tapi videografinya fenomenal dengan angka 9,5 atau A++. Dan belum ada handphone manapun yang bisa mendekati. Oke, moving on. iOS 15 berbeda ya. Kalau Android dengan Material U-nya itu betul-betul ada redesign UI yang sangat besar. Dari 11 ke 12 ya? Iya betul. Sedangkan dari 14 ke 15 di iOS itu nggak ada major redesign. Begitu-begitu aja. Cuman tentu ada beberapa fitur-fitur baru, ya kan. Fitur-fitur baru ini adalah yang bakal gue highlight, yang paling sering gue pakai. Jagonya apalagi kalau bukan live text. Kita bisa copy text dari gambar yang kita jepret. Sangat handy, most of the time bekerja dengan baik. Walau kadang suka salah interpretasi antara pengen ngeblok teks atau double tap to zoom. Safari sekarang dapat redesign dan tambahan beberapa fitur. Kalau mau kembali ke classic look yang address bar-nya ada di atas, bisa. Tapi gue lebih suka yang baru kayak floating gitu. Tinggal swipe kiri kanan juga buat ganti page. Ditambah sekarang ada fitur extension kayak di Mac. Yang gue suka juga, di beberapa aplikasi yang sering gue gunakan buat video call, kita bisa pakai portrait mode. Nah ini ada satu cerita nih, ada satu fitur iOS yang justru gue pengguna Android main yang justru gue ngajarin dia. Itu adalah yang notification summary. Itu cocok banget buat dia menurut gue. Kenapa? Karena dia orangnya kalau kalian lihat tuh notifikasinya tuh di iPhone tuh banyak banget dan jarang dibaca sama dia karena kebanyakan. Jadinya numpuk. Jadi intinya cara gue menggunakannya begini. Misalnya ada beberapa aplikasi yang gue rasa gue nggak penting untuk ngebaca in an instant gitu. Ketika itu dikirim notifikasi akan muncul, gue nggak terlalu penting. Tapi gue tetap butuh baca itu sometimes during the day, ya kan? Jadi gue set schedule pagi, siang, dan malam. Nah di waktu-waktu yang udah gue set itu, kumpulan notifikasi tadi akan datang secara bersamaan dengan tampilan yang menarik pula. Jadi gue bisa baca satu-satu di waktu senggang gue.
Terakhir ada juga focus mode yang bisa filter notifikasi dan aplikasi berdasarkan kegiatan yang mau kita lakukan. Jadi sesuai namanya, kita bisa lebih fokus. Kalau gue pakai yang gaming mode. Sayangnya, keluhan terkait fitur one-handed mode atau reachability yang cemen di iOS seperti yang pernah Satish keluhkan, khususnya untuk iPhone varian Max, belum dibenahi di iOS 15. Oh ya, masih ada komplain lain lagi. Gue merasa kayak di iOS 13, di iOS 15 sering ada beberapa aplikasi yang kadang suka bego atau dia bentar. Pas di tab nggak respon, kadang bisa lanjut, kadang harus close app. Entah dari sisi app developer atau Apple-nya. Lalu seringkali di banyak aplikasi kalau ada virtual button di pojok atas layar, buttonnya atau komennya menjadi nggak responsif. Selain hal-hal utama yang udah kita jelasin tadi, hal-hal yang biasanya nggak menarik secara angka juga sebenarnya banyak yang bagus banget di iPhone 13 Pro Series ini. Speakernya jadi lebih bagus kalau gue dengerin. Ada peningkatan dari sebelumnya yang sebenarnya udah bagus juga. Jangan lupa soal vibration motor yang tetap bagus. Cerita lama ini sih, yang sebenarnya gue pengen banget Apple kasih di iPhone 13 series ini adalah bentuk apapun dari fingerprint sensor. Kalau kurang rela ngasih in-display fingerprint sensor, ya apa kek yang nyaru sama power button kek. Ini demi masa pandemi, Bung. Ribet betul buka kunci iPhone kalau lagi bermasker. Lo mah enak ada Apple Watch bisa bypass itu. Lah gua. Terus jangan lupa, pemilihan storage sekarang mulai dari 128, lalu 256, 512, dan 1 tera untuk versi Pro dan Pro Max. Terus ingat, yang dapat kemampuan merekam dengan kodek Apple ProRes cuma yang 256 GB ke atas. Terakhir, iPhone 13 Pro Series tersertifikasi IP68, masih single SIM yang versi Indonesia. Kalau mau dual SIM, harus pakai eSIM. Di dalam box masih nggak dapet charger, dan udah 5G. 5G. Oke, udah ya. iPhone 13 Pro Series. Gimana nih, men? Gue tuh happy ya, sejak iPhone 11 Pro Max. Itu kan kalau nggak salah Johnny Ive, atau siapa namanya itu dia. Johnny Ive. Dia terakhir barang dia itu yang ada campur tangan dia, maksudnya yang masih ada dia perilisannya itu kan iPhone XS kalau gue nggak salah ya kan? Nah, sejak itu masuk ke iPhone 11 Pro, kayaknya perbaikan-perbaikan yang dibawa Apple itu lebih mementingkan fungsi daripada bentuk atau desain, ya kan? Ya bisa kita lihat lah, makin kemari barang makin tebel, handphone makin tebel, nggak apa-apa, yang penting baterainya makin gede. MacBook Pro juga sekarang makin tebel, yang penting ada portnya, baterainya makin gede, ya kan? Nggak melulu bentuknya harus seksi, tapi fungsinya diutamakan ke depan, masukan-masukan dari kita didengarkan dengan baik. Bicara yang versi Pro Max, alasan utama orang update sebenarnya dari 12 Pro Max ke 13 Pro Max adalah high refresh rate atau ProMotion display-nya. Tapi kalau ditanya worth it apa enggak dari 12 Pro Max ke 13 Pro Max demi high refresh rate atau ProMotion display, enggak juga. Apalagi mengingat uang yang harus dikeluarkan buat nambah jutaan rupiah. Karena fitur-fitur yang lainnya juga 11-12 aja, ya kan? Tapi buat kalian yang memang belum pakai 12 Pro Max gitu ya, dan memang ada duitnya, atau memang kalian kayak dia gini, kayak teman gue gini, memang setiap tahunnya pasti akan harus banget, nggak boleh nggak ganti iPhone baru, ya nggak ada yang larang juga. Nah, kalau lo gimana 13 Pro nih? Kalau gue bakalan menjadikan ini sebagai secondary phone gue, sementara first phone gue tetap Pixel 6 Pro. Karena kalau di 12 Pro itu gue merasa gue megang sebuah smartphone yang inferior kalau ketika dibandingkan dengan yang versi Pro Max ya. Sedangkan di 13 Pro ini justru gue merasa ini lebih baik dari yang 13 Pro Max karena dapat semua kecanggihan terkini dari sebuah iPhone, ya sama canggihnya kayak yang Pro Max tapi dengan form factor yang lebih compact dan lebih enak digenggam. So, iPhone 13 Pro Series mana yang bakalan kalian beli tanggal 12 November 2021 ini? Yang Pro Max atau yang Pro? Tim Satish atau tim Alessa? Drop komen di bawah. So, udah kali ya, udah panjang nih videonya. Sekian aja dari kami kali ini. Gue Alessa. Gue Satish. And this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys. Ciao. Tanggal 05.